Raden Haji Umar Said Cokroaminoto, lebih dikenal dengan nama H.W.S. Cokroaminoto, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam. Lahir 16 Agustus 1882, Kabupaten Ponorogo. Meninggal 17 Desember 1934, Yogyakarta. Amanat Cokroaminoto kepada anaknya, Anwar Cokroaminoto. Suatu hari di tahun 1945, datanglah beberapa orang yang tergolong ulama ke rumah Anwar Cokroaminoto, anak kedua dari Haji O.S. Cokroaminoto. Salah seorang di antara mereka itu bertanya, adakah almarhum mempunyai peninggalan kepada saudara? Anwar Cokroaminoto menjawab, ada, tetapi apa maksud saudara bertanya demikian? Kalau ada, sebenarnya mengherankan kami sebab kami tidak pernah mendengar bahwa almarhum semasa hidupnya ada mempunyai harta kekayaan. Memang yang saya maksudkan bukan peninggalan yang berupa harta benda, tetapi merupakan pesan-pesan. Mula-mula saya sendiri tidak sadar bahwa apa-apa yang dikatakannya itu merupakan pesan-pesan yang berharga. Tetapi beberapa waktu sesudah wafatnya, barulah saya sadar akan hal itu. Para tamu itu hampir semuanya merasa heran, mengapa kalau ada pesan yang ditinggalkan, tidak diketahui oleh orang banyak, lebih-lebih oleh orang-orang yang dekat hubungannya dengan almarhum itu. Saya sengaja tidak menyatakan kata-kata ayah itu oleh karena sifat pesan-pesan itu tidak umum, hanya merupakan kata-kata seorang ayah di hadapan anaknya. Tetapi, kalau saya tidak dianggap lancang, kata salah seorang tamu itu, ingin juga saya dengar, apa gerangan yang dipesankan kepada saudara itu. Pesan atau wasiat almarhum ayahanda itu sebenarnya terlalu sederhana, tidak berarti untuk orang lain, tetapi besar manfaatnya untuk saya. Tamu-tamu itu mendesak juga, dan salah seorang dari mereka berkata, saudara rupanya belum tahu benar, siapa-siapa gerangan anak-anak Cokroaminoto itu. Kami tahu, Anwar memang anak Cokroaminoto, Harsono anak Cokroaminoto, begitu juga saudara-saudara sekandung dari saudara sendiri. Itu anak-anak yang terikat oleh darah. Tapi yang disebut anak-anak Cokroaminoto itu bukanlah semata-mata anak-anaknya yang terikat oleh darah, bukan semata-mata yang dilahirkan oleh istrinya, tetapi masih ada yang lain. Banyak dari golongan kaum muslimin yang mengakui Cokroaminoto sebagai bapaknya, sebagai ayahnya. Mereka ini pun juga anak-anak Cokroaminoto, bukan anak-anak yang terikat oleh darah, tetapi terikat oleh ruh, terikat oleh jiwa. Kalau ada peninggalan yang merupakan harta benda, misalnya rumah, sawah, uang dan sebagainya, itu adalah menjadi hak milik anak-anak yang terikat oleh darah Cokroaminoto. Tetapi kalau ada peninggalan yang berupa ilmu, yang harus dinikmati manfaatnya oleh umat, kalau merupakan nasihat yang harus diamalkan oleh umat, peninggalan-peninggalan yang serupa itu bukanlah menjadi hak milik anak-anak yang terikat oleh darah saja, tetapi oleh segenap anak-anaknya yang terikat oleh ruh dengan almarhum Cokroaminoto itu. Oleh karena itu, maka betapapun sederhananya pesan atau wasiat itu meskipun nampaknya bersifat dari ayah kepada anak, tidaklah boleh saudara monopoli sendiri, melainkan haruslah saudara berikan kepada saudara muslimin lainnya, oleh karena Cokroaminoto itu adalah bapak pergerakan Islam. Kalau saudara berikan kepada kami, misalnya, adakah berkurang yang ada pada saudara? Tidak, bukan?
Maka mendengar kata-kata indah, mendengar kata-kata emas dari tamu itu, Anwar Cokroaminoto lalu menceritakan apa-apa yang dipesankan kepadanya itu. Sesudah diteliti masak-masak, ternyata bahwa wasiat sederhana itu dititik beratkan kepada 3 perkara, yakni 1. Mengenai pengendalian nafsu, 2. Mengenai perkembangan kecerdasan, dan 3. Mengenai kehidupan suci bersih. Berkali-kali, di dalam waktu sakitnya almarhum Cokroaminoto mengatakan kepada anaknya, "Lereno mangan sadurunge warek," yang artinya, berhentilah makan sebelum kenyang. Perintah ini selalu diulang-ulang, padahal bukan adat kebiasaan sehari-hari beliau memberi perintah kepada anaknya hingga berulang-ulang. Pesan ini dijalankan. Tentu saja tidak seketika itu atau seketika sesudah wafat almarhum. Tetapi sesudah berlalu rasa sedih pedih ditinggalkan orang tua. Untung berlalunya kesedihan itu pun tidak memakan waktu banyak. Memang tiap-tiap waktu kita mengalami kematian, kesedihan pasti menyelubungi kita. Tetapi kesedihan itu ada saat habisnya. Cepat atau lambat habisnya kesedihan itu tergantung kepada diri orang yang menderita kesedihan. Bisa dibikin lama, bahkan menyebabkan luka di jantung, bisa pula dibikin singkat dengan kesadaran bahwa tiap-tiap yang hidup itu mesti mengalami mati. Pesan, "Lereno mangan sadurunge warek," atau berhentilah makan sebelum kenyang, dijalankan, mudah nampaknya, tetapi sesungguhnya berat. Tidakkah berat, kalau kita berhenti makan pada waktu lidah kita belum selesai menikmati kelezatan makanan? Tidakkah berat rasanya, berhenti makan, di waktu perut kita belum benar-benar puas? Padahal makanan lezat masih ada di hadapan kita, dan tidak seorang pun yang akan melarang kita. Jika pada waktu makan, kita selalu memakai dasar, berhenti sebelum kenyang, dan benar-benar bisa dijalankan, apa yang terlatih oleh karenanya. Bukan perut kita. Sebab meskipun selalu berhenti makan sebelum kenyang, si perut tetap bisa merasa lapar dan tetap pula bisa merasa kenyang. Bukan pula lidah kita. Sebab lidah tetap bisa membeda-bedakan apa yang lezat dan yang tidak lezat. Yang terlatih itu ialah hati kita. Tiap-tiap manusia mesti mempunyai keinginan di dalam hatinya, tetapi keinginan itu bisa dikendalikan, bisa diarahkan kepada jalan yang baik, sehingga menjadi semangat yang membara. Latihan, berhenti makan sebelum kenyang, itu pun melindungi hati, dari keinginan serakah, loba dan tamak, dari perbuatan-perbuatan korupsi dan sebagainya, tetapi pun menimbulkan kemauan yang keras, untuk mengendalikan nafsu kita, mendidik kita kepada sabar di dalam menghadapi segala malapetaka dan kekuatan hati di dalam menghadapi semua bujukan kepada kenikmatan-kenikmatan yang dibisikkan orang atau iblis kepada kita. Gunakanlah 5 menit setiap malam buat membulatkan pikiran, itulah pesan kedua yang juga berulang-ulang dikatakan. Walaupun di dalam sholat, kita diharuskan khusyuk, tak kurang pikiran jarang sekali bisa bulat kepada Allah yang sedang kita sembah. Membulatkan pikiran itu, bukan melamun. Membulatkan pikiran, ialah mengatur pikiran kita. Banyak orang yang bisa berpikir, tetapi pikirannya itu tidak merupakan daya cipta, tidak merupakan sebab yang menimbulkan akibat. Berpikirnya tidak menimbulkan rencana dalam kenangannya, dan meskipun bisa membentuk rencana, bukanlah rencana yang bisa dikerjakan. Berpikir adalah mencipta. Itu pun bagi orang yang pandai mengatur cara berpikirnya. Membulatkan pikiran adalah menghimpun segala pikiran kita kepada satu soal, kepada satu tujuan.
Tiap-tiap soal yang harus kita pecahkan, tidaklah mudah pemecahannya itu, jika kita tidak membulatkan pikiran kita ke sana. Kita jelajah soal itu, kita pandang soal itu dari segala sudut, pun dalam mendalami ilmu. Tidaklah mudah ilmu bisa meresap kepada kita, jika tidak dengan sepenuh-penuhnya pikiran kita mempelajari ilmu itu. Latihan membulatkan pikiran 5 menit tiap-tiap malam itu pun tidak semudah persangkaan orang. Bulat-bulat 5 menit, acap kali sebelum lewat 5 menit itu pikiran sudah tergolokkan ke lain jurusan. Tetapi jika dibiasakan, pastilah besar manfaatnya, karena kebiasaan membulatkan pikiran itu, memudahkan kita memecahkan sesuatu soal dan memudahkan kita menyelami sesuatu ilmu. Dengan cara cepat pula, kebiasaan yang demikian itu menyebabkan tumbuhnya perkembangan kecerdasan kita, menyebabkan kecerdasan kita bernilai tinggi. Kehidupan suci. Pesan ketiga, sebenarnya tidak merupakan pesan, melainkan merupakan pertanyaan yang sukar dijawab, bahkan sebenarnya sampai kini pun tidak terjawab. Almarhum bertanya berkali-kali, bagaimana caranya, supaya bisa bersih sebelum wudhu. Bagi orang Islam, tidak bisa sholat sah, jika tidak didahului dengan mengambil air wudhu, meskipun berwudhu sendiri hukumnya sunat. Jadi sukarlah kiranya orang bisa mengatakan dirinya sudah bersih, siap, guna melakukan sholat. Tetapi bagaimanapun sukarnya pertanyaan tak urung pertanyaan itu tetap menjadi bahan yang ditinggalkan untuk selalu. Mungkin kelak, salah seorang atau lebih dari umat Islam yang membaca ini bisa mendapatkannya. Wallahu a'lam.